Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashkuruhu wa astaghfiruhu wa atubu ilaih. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di rumah ahli musibah dalam rangka bertakziah pada malam yang ketiga. Mudah-mudahan kedatangan kita pada malam hari ini Allah catat sebagai amal ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan ke junjungan alam yang ini bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di hari yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ahli musibah, keluarga berkeluarga di rumah ini yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu ahli takziah, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. 3 hari yang lalu kita mendapat kabar bahwa dari rumah ini ibunda kita almarhumah Rainah binti Kasan Mustafa telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan peringatan atau mau'izah kepada kita semua yang masih hidup. Apa kata Rasulullah? Wa kafa bil mauti mau'izah. Jadikanlah kematian itu sebagai mau'izah, peringatan. Peringatan untuk siapa? Tentunya bagi kita yang hidup, bahwa kita hidup di dunia ini tidaklah lama, hanya sementara. Pertama kita di alam rahim, sebagaimana biasanya 9 bulan, lalu kita lahir ke dunia. Di dunia pun kita tidak lama. Alhamdulillah ibunda kita almarhumah sampai umur 84 tahun. Padahal kata Rasulullah, umri ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Tapi alhamdulillah almarhumah sampai 84 tahun. Tidak lama kita di dunia, hanya 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah. Kalau ada yang lebih dari situ itu adalah bonus. Masuk kita ke alam barzah atau ke alam kubur jauh lebih lama. Kadang 100 tahun, 1000 tahun, jutaan tahun menunggu datangnya hari kiamat. Setelah selesai nanti alam barzah, baru kita berbangkit setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, berjalan di padang mahsyar, menunggu dihisab, di mizan, lalu meniti di atas titian siratal mustaqim, dan pilihan hanya 2, surga atau neraka. Inilah yang akan kita lalui nanti. Jadi hidup di dunia ini hanya sementara. Maka dengan adanya kematian yang kita dengar seperti yang baru dialami ahli baik di rumah ini, mudah-mudahan ini menjadi peringatan kepada kita semua. Orang beriman tidak boleh takut mati, tapi jangan cari mati, akan tetapi persiapkan bekal untuk menghadapi mati. Maka apapun yang terjadi pada masa saat ini, kita masa pandemi, tetap terus beribadah, tingkatkan ibadah. Itu sebagai persiapan kita untuk menghadapi kematian. Hadirin jamaah takziah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kemudian kata Rasulullah, kematian itu juga sebagai nasihat bagi kita yang masih hidup, bahwa kita yang masih hidup suatu saat akan mengalami juga yang namanya kematian. Apa kata Rasulullah? Taraktum fikum nasihatani, nasihatun lam yatakallam yakni al-maut, wa nasihatun yatakallam yakni al-Quran. Kata Rasulullah, kutinggalkan kepada kalian 2 nasihat. Nasihat yang pertama, nasihat yang tidak bisa berbicara, yakni kematian. Kita hanya bisa mendengar, merasakan bahwa ada saudara kita yang telah meninggal dunia. Itu merupakan nasihat kepada kita semua. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, nasihat yang bisa berbicara, yakni Al-Quran. Al-Quran adalah kita baca, kita pahami isinya, lalu kita amalkan. Itu menjadi nasihat sebagai tuntunan hidup kita untuk menghadapi kehidupan ini sehingga nanti selamat dunia dan akhirat.
Maka sebelum sampai kita memahami, maka biasakan akrab dengan Al-Quran. Kalau Ramadan kita bisa hatam sampai 1 kali dengan perincian 1 hari baca 1 juz, maka selesai Ramadan pun pertanda kita berhasil dididik Ramadan tetap baca Al-Quran. Terus kita membaca Al-Quran, setelah terbiasa akrab baru pelan-pelan kita pahami apa dari isi Al-Quran itu. Maka yakinlah insyaallah Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat bagi kita semua. Apa kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca kalian Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang nanti pada hari kiamat sebagai syafi', penolong, penyafaat bagi orang-orang yang membacanya. Saya teringat 4 tahun yang lalu ada kawan saya di Sukabumi. Beliau mengirimkan pesan, Ustaz, di tempat saya tinggal ada kejadian yang luar biasa. Tanah pemakaman dalam sengketa sehingga beberapa makam harus dibongkar dan dipindahkan. Ada yang sudah meninggal 3 tahun, ketika dibongkar makamnya tinggal tulang belulang yang tertumpuk jadi satu. Ada juga yang sudah 10 tahun dibongkar makamnya tinggal tulang belulang yang tertumpuk jadi satu. Bahkan ada yang sudah meninggal 20 tahun, ketika dibongkar makamnya tinggal tulang belulang yang tertumpuk jadi satu. Tapi ada satu makam seorang nenek yang sudah meninggal selama 25 tahun. Ketika dibongkar makamnya jasadnya masih utuh, bahkan kain kafannya pun tidak rusak. Malahan orang-orang yang mengangkat jenazahnya semua mengatakan, wangi sekali jenazah si nenek tersebut. Kata teman saya, setelah selesai prosesi pemindahan makam, saya bertanya kepada salah seorang anaknya, amalan apa yang dilakukan ibunda kalian?